Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-11. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-11, bacaan kita dari ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 30. Kita akan membaca ayat ini saling bergantian. Ajarkan juru selamat. Saya akan baca ayat 25, Bapak Ibu ayat 26, kita berselang-seling. Nanti ayatnya yang ke-30 kita membaca serentak. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Silakan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepada semua yang aku akan memberikan keadaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari bersama. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat malam ini adalah membaca firman Tuhan, yang menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Topik renungan kita pada malam ini berjudul Yesus adalah penolong yang sempurna. Ya, jadi kalau ada penolong di bumi ini, ya pasti penolong yang kurang sempurna. Ya, tapi pastikan Tuhan itu sempurna. Amin, saudara. Yang tidak sempurna ini seringkali bikin kecewa. Yang tidak sempurna ini ketika diarak-arak kerap kali justru nggak bisa tolong kita. Tapi puji syukur Tuhan itu sempurna. Dia punya cara, Dia punya jalan untuk menolong kita di saat mungkin di hadapan kita tidak ada jalan. Itu sebabnya dengarkan 4 nasihat firman Tuhan pada saat malam ini bertemakan Tuhan penolong kita yang sempurna. Kita coba lihat dalam bacaan kita 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Garis bawahi dalam ayat 28, marilah kepadaku. Ini adalah hal yang pertama. Tuhanlah yang mengundang kita untuk datang kepada Dia. Tuhan tahu kita butuh pertolongannya. Tuhan undang kita. Jadi mari ketika hidup ini berat, hidup ini banyak masalah, jangan diam saja. Langkahkan kaki kita ke gereja. Amin, saudara. Tadi ada istilah komsel, datanglah ke situ. Di mana ada doa yang menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Di mana ada firman yang memberitakan nama Yesus, di situ Yesus hadir. Amin, saudara. Walaupun cuma 2 ataupun 3 orang, firman Tuhan berkata, Dia ada bersama-sama. Yesuslah makanan bagi jiwa kita. Yesus air kehidupan yang menyegarkan jiwa kita. Dan kalau kita lapar dan haus datang kepada Tuhan, kita akan dipuaskannya. Amin, saudara. Marilah datang, ya itu undangan, ya karena Dialah yang mempunyai pesta. Di tempat pestanya Tuhan, semua yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Tidak semua orang butuh uang. Yang punya cukup banyak uang mungkin butuh damai, butuh rasa aman. Seperti tadi kesaksian, dicekam oleh rasa takut, bahkan takut mati. Ada orang-orang yang punya uang, punya damai, tapi mungkin beberapa waktu terakhir hidupnya sakit-sakitan. Dia butuh sembuh. Udah berobat ke Malaka, udah kirim ke Singapura, udah keliling ke beberapa negara, tapi kelihatannya belum ada juga jalan keluar. Dia butuh sembuh. Yang lain lagi mungkin butuh pasangan hidup. Yang lain lagi sudah menikah bertahun-tahun, butuh anak. Yang lain lagi butuh di dalam kesepiannya seorang yang bisa menemani. Tapi apapun warna kebutuhan kita, pastikan ketika Tuhan kita hampiri,
Dia nggak pernah salah ngasih. Yang setuju bilang amin. Nggak pernah salah ngasih. Kita yang udah punya uang ditambahin uang lagi, sementara damai dia nggak kasih. Aduh, Tuhan salah nih. Sedangkan yang di sebelah kita berkata, Tuhan saya butuh uang, kenapa kasihnya ke sana? Salah. Tidak, Tuhan nggak pernah salah kasih. Tidak jauh dari gereja saudara, di sini ada apartemen. Saya waktu kebaktian di gereja itu, seorang mama bersaksi, dia berkata, saya punya putra semata wayang, anak tunggal saya. Dari kecil saya besarkan, ketika ambil S2 di Eropa, dan akhir sampai dapat doktor, dia akhirnya kecantol dengan perempuan Eropa dan menikah dengan orang Eropa. Sekarang mamanya senang tapi juga sedih. Kenapa sedih? Karena mamanya disuruh tinggal di Eropa. Ternyata udah biasa tinggal di Indonesia, warung banyak, angkot banyak, pasar dekat, bahasanya juga gampang, bahasa kita. Dia cuma bisa tahan di sana 4 bulan dan dia pilih untuk kembali ke Indonesia. Dan anaknya ini orang berada, membelikan sebuah apartemen yang tidak jauh dari tempat kita beribadah hari ini. Sekarang mamanya sedih sekali. Suami sudah tidak ada, hanya berharap sama anak itu, tapi sekarang dia harus tinggal seorang diri. Dia nangis. Dia lihat perhiasan ada, uang ada, tapi dia berkata, Tuhan, apa artinya aku hidup sendiri? Dia berdoa. Nah, inilah pentingnya berdoa. Walaupun Tuhan itu ada di sorga, tapi dia sangat dekat untuk setiap orang yang menyebut namanya. Amin, saudara. Dan waktu dia sedang berdoa, tiba-tiba ada seorang datang. Tok, 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 tok. Dia bukakan pintu. Tante mau ke gereja nggak? Hah? Ke gereja mana? Itu di bawah ada ibadah. Yuk, saya biasa datang. Yuk, tante ikut yuk. Aduh, dia saya ke air matanya, dia ganti baju, dia ikut ibadah. Dan waktu ibadah diperkenalkan siapa jiwa baru, dia mulai cerita, dia bersaksi sedikit. Aduh, semua warga gereja pelukin dia, panggil mama, panggil oma, panggil tante, panggil kakak, semua ada istilah-istilah. Karena itu gereja dari yang muda sampai juga hampir seusia sama dia. Saudara tahu, dia bersaksi. Sekarang saya tinggal di apartemen ini hampir 2 tahun. Saya nggak pernah ngerasa kesepian. Mau ke dokter, ada aja nawarin antar. Mau ke pasar, selalu ditemani. Hampir tiap hari nanyain, tante, hari ini giliran siapa nemenin tante? Giliran. Sampai dia bilang, mungkin saya kehilangan satu, itu anak saya, tapi Tuhan ganti banyak anak-anak. Amin, saudara. Itu kebutuhan yang mungkin setiap kita tidak sama, tapi Tuhan gak pernah salah memberikannya. Dan dia berkata, sekarang kalau anak saya minta saya pergi ke sana, saya bilang, aduh mama repot. Mama di sini mesti bantu panitia Natal, mama mesti ikut kebaktian lansia, mama mesti ke panti werda. Aduh, sorry, lain kali aja deh. Lebih enak di apartemen. Mari sekarang hal yang kedua. Tadi yang pertama, Tuhanlah yang mengundang kita. Asal kita mau datang dalam doa, asal kita mau ibadah, pastikan di situ ada jawabannya. Kembali ke ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata letih lesu dan berbeban berat, ini berarti Tuhan yang paling tahu berapa besar penderitaan kita. Tuhanlah yang paling tahu. Kadang-kadang yang namanya teman sehidup semati, pasangan kita, dia nggak terlalu tahu masalah kita. Kita juga enggan ceritakan pada orang tua kita. Kita takut dia jadi beban pikiran. Kita juga kurang percaya sama orang-orang yang lain. Kita juga suka untuk menyimpan ini dalam orang lain. Gak usah kita, saudara. Tapi saya beritahu, Tuhan itu maha tahu. Amin, saudara. Tuhan maha tahu. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 56, Tuhan menakar air mata kita. Tuhan tahu kesulitan kita. Kata orang, kalau capek badan, obatnya gampang, tidur. Tapi kalau capek pikiran, capek hati, justru yang kayak gini gak bisa tidur. Tapi apapun beban masalah kita, pastikan Tuhan sanggup menolongnya. Amin, saudara. Gembala saya mengatakan, apa yang menjadi miliknya Tuhan, jangan kita coba ambil. Kalau kita ambil, disitulah banyak masalah yang harus kita tanggung dan kita tidak bisa menghadapinya. Apa 3 yang menjadi kepunyaan Tuhan, jangan kita mengambilnya. Yang pertama adalah hari esok. Hari esok itu adalah milik Tuhan. Milik kita cuma hari ini. Yang setuju bilang amin. Kesusahan sehari cukuplah untuk
Kita mungkin boleh berencana, nanti besok gimana ya kirim barangnya, nanti besok gimana ya, apa yang mesti saya ngomongin ya, minggu depan bagaimana, bulan depan bagaimana, ya ampun tentang tahun 2014 gimana. Saya mau kasih tahu kepada saudara, itu hari besok yang mestinya mungkin harus kita hadapi berminggu-minggu ke depan atau berbulan-bulan ke depan. Serahkan saja sama Tuhan. Percayakan di saat dimana kita membutuhkan Tuhan sediakan. Amin saudara. Harinya belum jatuh kita udah pikirin sekarang kita mau jadi Tuhan. Nggak sanggup. Ya ampun berapa biaya kos anak nanti gimana angkotnya, nanti di sana banyak kejahatan, ya ampun. Kalau rambut yang kayak kesetrum masih mending saudara, tapi kalau sampai urat-urat syaraf kepala ya, sampai putus, ini jadi masalah. Yang kedua, milik Tuhan jangan coba kita merampasnya, adalah beban yang melampaui kapasitas pikul kita. Jadi kalau di depan kita ada 5 ember dan kita harus seberangkan ke seberang jalan, sedangkan kita cuma punya 2 tangan, angkat saja 2, sisakan yang 3. Nanti jika masih cukup waktunya kita kembali araih lagi yang 2, seberangkan. Masih cukup waktunya kembali lagi ambil sisanya yang 1, 3 balik dong Pak. Gak apa-apa, itulah kapasitas kita, memang cuma punya 2 tangan. Tapi orang-orang serakah mengatakan kalimat ini biar efisien waktunya, sekaligus aja. 1 ditaruh di atas kepala, 2 ditempit di kepeknya, dan satu ada di tangan kiri dan kanannya. Dia mau jalani sekaligus 5 pekerjaan ini. Apa yang terjadi? Terseret-seret. Sebagian tumpah, sebagian mungkin pada akhirnya jatuh. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, tidak demikian yang Tuhan ajarkan. Kerjakan saja sesuai dengan kapasitas kita. Kalau bisa menyelesaikan semua, puji Tuhan. Tidak bisa, ya besok lanjutin. Amin. Nanti gimana? Nah itu yang mesti dibuat. Serahkanlah segala persoalanmu kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan bertindak. Amin. Percayalah Tuhan. Hal ketiga yang punya Tuhan, dan jangan kita mencoba merampasnya, adalah perpuluhan. Karena banyak masalah dalam kehidupan kita bermula namanya masalah ekonomi. Wah, dagang sepi, tagihan pajak, ditipu sama orang. Ya ampun, ada saingan. Pekerjaan kena PHK, sistem kontrak kita nggak diperpanjang. Wah, ada banyak masalah yang bersumber dalam main keuangan. Usaha dagang kah, pekerjaan kah, cari nafkah. Ya ampun, ternyata itu katanya 2/3 dari khotbah Tuhan Yesus itu mengenai uang. Dan bukankah kita diajarkan perpuluhan itu sifatnya adalah wajib? Kalau kita taat mengembalikan perpuluhan, tingkap langit dibukakan, belahan akan dihalal Tuhan. Benih yang kita tabur akan subur, bertumbuh dan berbuah-buah, dan negeri ini akan menyebut kita berbahagia. Ada 4 hikmah berkat kalau kita taat mengembalikan perpuluhan. Yang setuju bilang dulu amin. Ustaz. Nah kalau kita nggak taat, aduh ini sekarang zaman susah, kita aja juga pas-pasan. Diam-diam kita nggak mau serahkan perpuluhan. Maksudnya mau ngirit, tapi yang terjadi apa? Perpuluhan milik Tuhan mungkin katakanlah 1 juta kita nggak serahkan ke gereja. Borosnya, pundi-pundi berlobangnya, itu bisa amblesnya lebih dari 1 juta. Masalah yang kita hadapin bertubi-tubi. Kenapa bertubi-tubi? Karena langit Tuhan yang tutup. Seperti orang yang kena kutuk, kata Ulangan pasal 28, langit jadi tembaga. Panasnya menghanguskan, hujannya membuat banjir. Kita nggak bisa panen, tiara ternak pun banyak yang mati. Kenapa kayak gini? Jangan bertanya kenapa kayak gini, mestinya bertanya pada diri sendiri. Apa yang menjadi salah saya Tuhan? Mestinya belajar introspeksi. Belalang pelahap, ya tadi seperti itu, penipu, perampok, pesaing segala macam, akhirnya membuat kita kolab punya bisnis. Aduh rasanya apa, capek, usaha apa aja kok nggak berhasil. Nah persoalan bukan karena tangan kita nggak ASEAN, bukan karena kita nggak jago dalam bisnis, cuma persoalan karena apa? Karena ada pelanggaran. Saudara, saya ingin menyadarkan hal ini kepada kita semua. Mari, ketika hidup ini memang semakin sulit, kata Eva tadi, ya, tapi jangan membuat menjadi lebih sulit karena sebuah kesalahan. Ingat sekali lagi, yang bagiannya Tuhan jangan coba kita ambil. Apa tadi pertama? Hari esok. Amin saudara.
Gimana nanti anak-anak, gimana nanti ke depan? Ya kan udah berdoa, kan udah berserah, biarkan Tuhan ikut turut tangan. Yang kedua, beban yang melampaui kapasitas pikul kita. Ya, semampunya. Jam 5 sudah harus pulang. Ya belum selesai. Ya udah. Ya besok. Datang lebih pagi lah. Pasti besok Tuhan turut campur tangan. Amin. Yang ketiga, mengembalikan perpuluhan. Karena sumber berkat itu dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Mari sekarang kita melangkah dalam hal yang ketiga, firman Tuhan. Tema khotbah ini adalah Yesus penolong kita yang sempurna. Tadi dia mengundang kita supaya kita datang. Yang kedua, dia yang paling tahu berapa besar, berapa berat persoalan hidup kita. Dia yang paling tahu. Nah, dia memberikan kepada kita jalan-jalan untuk kita menemukan pertolongan. Mari sekarang yang ketiga. Bacaan kita masih dalam ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, Yesus penolong kita yang sempurna dalam hal yang ketiga ini. Dia cakap memberikan solusinya bagi kita. Dia cakap memberikan solusinya bagi kita. Apa solusi yang Tuhan berikan kepada kita? Solusi yang Tuhan berikan kepada kita bernama kelegaan. Bernama kelegaan. Kalau ruangan ini kita tambah 100 jiwa lagi, wah sudah terlalu sempit. Tapi dengan ibadah kita pada malam hari ini dan ukuran ruangan seperti ini, katakanlah mungkin malam ini yang datang cuma 40 orang, sedangkan kapasitas ruangan ini bisa mencapai 120 orang, maka malam ini kita bisa mengatakan di ruangan ini kita kelegaan. Amin, saudara. Kelegaan. Jadi ini bukan hanya soal bicara hati, lega, bukan hanya itu, tetapi lebih daripada hal ini kita sedang bicara tentang masalah. Itu sebabnya seorang pendeta besar yang bernama Gilbert Momoinong dia mengatakan Tuhan kita nggak tertarik memperkecil masalah kita, tetapi Tuhan lebih tertarik memperbesar kapasitas iman kita. Kita nggak bisa halau masalah di depan kita supaya harga nggak naik, supaya di perjalanan nggak ada orang-orang jahat. Kita nggak bisa halau itu, tetapi kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan tambahkan iman. Amin, saudara. Walaupun kita mesti menembus yang namanya kegelapan, walaupun di kiri kanan tempat itu angker, walaupun kita mesti terjun dalam sebuah tempat yang penuh dengan bahaya kan misalnya banyak binatang buas, tapi yang kita percayai karena iman yang Tuhan tambahkan, kita percayai Yesus selalu bersama dengan kita. Amin, saudara. Dan itu cukup. Tiap hari kita bisa jalani hidup ini dengan para perompak, para orang jahat. Kita bisa mendaki gunung, turun di bukit dengan kekuatan Tuhan. Dan orang berkata luar biasa. Bukan kita yang luar biasa, tetapi yang menyertai kita lah Dia yang luar biasa. Amin, saudara. Pertolongan Tuhan bukan satu-satunya bernama mujizat, tapi mujizat adalah sebagian daripada sebuah yang namanya kelegaan. Mujizat adalah produk yang Tuhan sediakan untuk kita, tapi bukan satu-satunya hidup kita karena mujizat. Tuhan siapkan yang namanya lebih besar, itu kelegaan. Saya akan membacakan ayat ini dalam ayat yang ke-29. Dengarkan kalimat yang luar biasa. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi kalau begitu ada yang namanya pergumulan, penderitaan, persoalan yang Tuhan taruh, yang Tuhan izinkan untuk kita pikul. Nah kalau Tuhan yang taruh, Tuhan yang izinkan, Tuhan yang punya mau, ini yang kayak gini nggak bisa ditengking, nggak bisa ditolak, tetapi harus kita pikul. Dan kita berkata, Tuhan kenapa mesti saya memikulnya? Kenapa nggak yang lain? Kenapa mesti saya? Saudara, ketika anak saya SD akan wisuda, SD wisuda, iya saudara, ada wisuda. Dan sebelum kami orang tua mendengar pengumuman lulus-lulusan, pendetanya menyampaikan khotbah dulu. Supaya apa? Supaya mungkin kalau ada yang tidak lulus, orang tua sudah disiapkan dalam firman Tuhan. Nah, pendeta ini mengisahkan tentang satu jemaatnya yang kena penyakit kanker. Tetapi bukan hanya dia yang kanker. Orang tuanya pun bapaknya kena kanker. Dan papa punya papa juga kanker. 3 generasi kena kanker. Maka dari itu pertanyaannya adalah pertanyaan yang logis, berkata, kenapa mesti kami ya Tuhan yang harus menanggung ini? Kenapa mesti kami?
ini menyelipkan satu kata-kata yang luar biasa. Dia berkata, susah aja kita bertanya, kenapa mesti saya yang susah? Tapi kalau kita senang, kita diberkati berlimpah-limpah, jarang sekali kita bertanya, Tuhan, mengapa kami yang diberkati berlimpah-limpah? Jarang sekali. Hanya waktu susah kita bertanya. Konon jemaat ini setiap kali bertemu pendeta bertanya, kenapa saya mesti mengalami kanker? Kenapa? Dan setiap kali bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin dianggapnya bisa menjawab persoalannya, dia pun bertanya, kenapa mesti saya mengalami kanker? Dan tentu semua orang itu menghibur, tidak lepas daripada ayat-ayat firman Tuhan. Konon katanya belum ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan dia. Hingga satu kejadian, jemaat ini sudah bawa kendaraan tepat di jalan industri. Di situ ada rel kereta api. Waktu dia melintas, mesin mobilnya mati. Dan waktu mesin mobilnya mati, orang-orang melihat dari kejauhan kereta sedang menghampir menuju ke situ. Beberapa orang berkata, kok cepetan turun kok, itu ada kereta. Dan dia dalam keadaan panik, dia melihat kereta itu. Dia berusaha berpulang-pulang untuk start terulang, tidak bisa. Dan dalam keadaan panik dia membuka seatbelt pun nggak terpikirkan, tapi hanya fokus berkali-kali sambil berseru-seru nama Tuhan, 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 Tuhan. Dan orang-orang semakin ketakutan. Sebagian berkata, dorong aja deh, dorong, paksa dorong. Nggak bisa, saudara. Mungkin karena ini mobil metik, tidak bisa didorong. Dan untuk kesekian kalinya sedangkan kereta semakin dekat, untuk kesekian kalinya tiba-tiba nyala mobil itu. Dan dia cukup mencegah mobil itu keluar dari kereta. Sekarang beberapa orang menarik nafas lega untuk tidak sampai kesalahan. Lintasan jalan industri sering kali ada kecelakaan. Dan jemaat Tuhan yang masih ngedekat hatinya seperti bahasa orang Jakarta. Dia merapikan mobilnya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Dia tidak sempat untuk melanjutkan dulu. Makasih Tuhan. Dan kesempatan itulah Tuhan berbicara. Anakku, kalau aku mau ambil hidupmu, tadi aja udah selesai. Tidak perlu pakai kanker. Tapi kalau aku masih beri kesempatan kamu hidup di dalam hidupmu, aku masih mau pakai engkau. Jadi kita berpikir kanker itu jalan pintas untuk umur pendek, untuk cepat mati. Tapi bagi Tuhan tidak. Kalau Tuhan mau ambil dia, nggak usah pakai kanker, pakai diradiasi segala, pakai di kemo, sampai kurus kering, sampai sebagian sudah hangus dia punya leher. Tuhan berkata, kalau aku mau ambil kamu, nggak usah pakai kanker. Lewat aja dari tadi aja udah selesai. Tapi kalau engkau masih memberikan waktu hidup sampai sekarang, karena aku masih mau pakai hidupmu. Walaupun di tengahnya namanya penyakit kanker. Dan disitulah dia mulai mengingat selama 6 tahun menjalani kanker. Ternyata justru hikmahnya dua adiknya akhirnya menjadi orang percaya. Anak-anaknya sudah sibuk, kadang-kadang udah gak lagi dekat sama orang tua. Tapi sejak dia kanker, anak-anaknya semua perhatian sama dia. Bahkan bisa disatukan memanggilkan sebuah keluarga. Berdoa, saling bergantian, saling mendoakan. Begitu kompak. Dulu waktu tidak ada pergumulan, masing-masing bawa cara. Tapi sejak ada pergumulan justru bisa kompak. Dan di gereja pun tidak luput dari yang sakit, yang lemah, yang berhalangan hadir dalam sebuah masalah. Dia buka mulut, dia sampaikan kata-kata yang menguatkan. Bahkan beberapa kali dia berkata, om aja udah jalani kamu berapa kali, kamu lihat kan seperti ini. Itu pun karena Tuhan, om masih bisa hidup. Yang sakit yang dinasehati bukan sakit kanker, cuma sakit biasa, dikuatkan. Oh itu ya, om puji Tuhan om, benar-benar saya dikuatkan sama kesaksian om. Dan mungkin jumlahnya lebih daripada 10 orang dia layani seperti. Betul kanker, tapi Tuhan masih berikan kesempatan untuk apa? Jadi berkat. Aduh, dia teteskan air matanya. Dia ingat betul-betul Tuhan masih pakai dia di tengah yang namanya kelemahan karena dia sakit. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Dan sejak saat itu dia berhenti bersyukur.
Jika hari ini Ibu Eva memberitakan tentang kanan Ibu Esther, jelas saya kaget. Kenapa? Yang saya tahu satu payudara sudah diangkat. Tapi jika dia mengatakan satu payudara lagi akan diangkat, sedangkan belum lama saya ingat rahimnya ada masalah. Tapi saudara perhatikan gaya dia melayani luar biasa, seperti orang yang lebih daripada orang yang sehat. Dia tidak menyayangi tubuhnya. Yang penting Injil bisa diberitakan. Dan kalau orang mendengar penderitaannya, orang bisa meneteskan air mata. Tapi bukan yang meneteskan air mata, orang akan dikuatkan. Betapa tangguhnya seorang bernama Ibu Esther. Tapi kenapa dia bisa jalani seperti ini? Karena dia menangkap hari mati itu bukanlah kita yang tentukan. Tapi kesempatan itu yang memberi hidup sama kita, itu tidak boleh kita sia-siakan. Amin, saudara. Ini sebuah nilai hidup. Ini sebuah nilai hidup. Kalau mau mati, nggak usah dipikirkan. Nyebrang jalan itu ditabrak. Pendeta Erastus Sabdono mengatakan, jangan pikirkan kita mati. Digigit nyamuk aja orang bisa mati. Tapi pikirkan, kalau kita hidup, kita mau buat apa buat Tuhan. Itu yang paling penting. Amin, saudara. Itu yang paling penting. Masih dalam hal yang sama, pikul laku. Jadi kita mesti rela menjalaninya. Nah, kita menarik ada 4 hikmah di balik pikul laku ini. Coba kita lihat hikmah. Mari coba perhatikan lembaga kita ayat yang ke-29. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ini hal yang pertama. Ternyata penderitaan, pergumulan membuat kita belajar. Wah, belajar. Orang yang belajar akhirnya akan banyak tahu, jadi pintar, jadi cerdas. Oh, luar biasa. Tapi di atas segala-galanya dia akan tambah dewasa. Hanya tanaman yang dewasa lah yang bisa berbuah lebat. Hidup Kristen pun sama. Kita bukan dikarbit. Kita harus mengalami yang namanya proses. Lihat orang-orang berhasil, baik sebagai pengkhotbah, sebagai gembala, ataupun seorang bisnismen. Nggak ada yang datang langsung berhasil. Nggak ada. Semuanya melalui sebuah proses pembelajaran. Kata orang yang berkata, kita belajar dari kesalahan kita. Setiap kali jatuh kita belajar untuk tidak jatuh kedua kali. Tetapi pembelajaran nggak harus kita jatuh dulu, tapi kita bisa melihat orang lain yang ketika itu jatuh. Cukup buat kita jadi pelajaran. Amin, saudara. Kita jangan gosipkan, jangan mengintimidasi, jangan judge, menghakimi mereka, jangan. Tapi justru lewat kejatuhan mereka jadi pesan buat kita supaya kita lebih hati-hati, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi. Dan ini semua pelajaran. Jadi manakala hal-hal besar di depan itu menghadang kita, kamus pelajaran itu sudah banyak kita kuasai. Kita menghadapinya tidak dengan sebuah ketakutan, tapi hanya dengan senyum dan berkata, Tuhan, aku percaya. Amin. Aku percaya. Gimana caranya? Pokoknya aku percaya. Yang lalu-lalu saja Tuhan, Kau berhasil membawa keluar sebagai pemenang. Maka kalau juru selamatku sama dan dia nggak pernah tua dan renta, namanya Yesus Kristus, maka dia juga akan menuntunku sama untuk menang di hari ini dan hari besok. Amin. Iya pasti. Kok bisa begitu yakin? Pembelajaran. Dan itu semua butuh waktu untuk jadi murid. Tidak bisa satu hari, butuh waktu. Hal yang kedua, hikmah di balik sebuah pikulan kuk atau penderitaan pergumulan ketika harus pikul. Kalimat selanjutnya berkata, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Garis bawahilah perkataan lemah lembut. Hanya pada waktu kita kelaparanlah kita bisa memahami orang yang lapar. Hanya pada waktu kita pernah sakitlah kita bisa merasakan betapa nggak enaknya kalau sakit. Dan sudah tahu orang-orang terproses hidupnya, mengalami banyak suka dan duka. Dia adalah orang yang pada akhir tertentu hatinya lemah lembut. Dulu pada waktu nggak ada masalah, dia suka hakimi orang lain. Tapi sejak dia dibanting-banting, diproses, dimasak, digiling, dibentuk ulang sama Tuhan. Aduh, ketika melihat orang-orang susah, rasanya pengen buat sesuatu. Minimal kalau nggak punya apa-apa, kita mendoakannya. Mungkin uang tidak punya, tapi waktu punya, kita menemaninya. Tapi kita punya, saling berbagi. Rasanya kita nggak bisa tidur nyenyak kalau belum berbagi sesuatu. Kenapa? Karena betapa lembutnya hati kita. Seringkali kesaksian kita berkata, Tuhan bicara. Dari mana Tuhan bicara? Ya dari firman yang saya baca, Tuhan bicara.
Banyak orang baca firman tapi nggak ngomong Tuhan bicara. Kenapa? Karena itu hanya tulisan biasa, lewat begitu aja. Tapi orang-orang yang lembut hati ketika menangkap firman Tuhan, dia tahu itu bukan tulisan mati, tetapi Yesus yang sedang bicara. Banyak sambil baca Alkitab yang nangis, bahkan bukan menangis saja, tetapi juga mengatakan kalimat-kalimat indah. Yes, Tuhan, aku percaya. Lah, baca Alkitab sendiri nggak ketemu sama siapa-siapa, kok merespon begitu luar biasa? Karena dia punya kelembutan hati. Di gereja sementara pendeta khotbah dan semua firman confirm itu buat dia. Amin, Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Aduh, rasanya Tuhan seperti sudah bicara di depan dia sampai dia meneteskan air matanya. Ada apa ini? Ada kelembutan hati. Jika hati kita sudah tidak merespon melihat orang yang susah, jika hati kita sudah tidak merespon ketika firman Tuhan sebenarnya sedang bicara secara khusus untuk kita, maka disitulah jangan-jangan hati kita telah kehilangan kelembutan. Dan untuk seperti ini, saya mau beritahu lebih baik sekarang bertobat, minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan menjamah hati kita. Jangan sampai dibiarkan Tuhan memprosesnya dengan paksa, dihancurkannya lewat apa? Lewat kuk yang berat. Untuk apa? Melembutkan hati kita. Yang ketiga, apa yang Tuhan sediakan hikmah di balik yang namanya kuk yang harus kita pikul untuk kita tangguh. Ayat 29 mengatakan, dan rendah hati. Rendah hati. Orang dalam keadaan susah, otomatis dia butuh orang lain. Dulu dia nggak ngerasa butuh, tapi sekarang dia mau terbuka, dia mau telanjangi hidupnya. Betul, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya siapa-siapa, dan dia mau didoakan. Maju ke depan, orang berkata ini dulu nggak kayak gitu, pas sekarang maju ke depan ada berlutut, tunjuk. Kenapa? Karena kepengen mendapatkan jalan keluar. Siapa aja yang mau doakan silakan. Oh, karena dan kita tahu air deras dari tempat ketinggiannya, dia akan mencari tempat yang rendah. Dan orang-orang seperti ini dia mendapat berkat yang paling banyak ketika dia rendah hati. Saudara mungkin berkata khotbah yang dikhotbahkan malam ini sudah saya tahu betul akan lari kemana. Saya mau katakan kalau engkau meresponnya dengan rendah hati, kau akan dapat banyak malam ini. Tapi kalau engkau dengan sombong dan tinggi hati, saya mau katakan kau tidak dapat apa-apa. Firman Tuhan ketika dibaca berulang-ulang, pastikan selalu ada yang baru. Amin, saudara. Disampaikan berulang-ulang pada orang berbeda, juga sama, pasti ada yang baru. Tapi bagaimana bisa mendapatkannya? Hanya dari satu kunci, rendah hati. Rendah. Satu lagi produk yang keempat yang Tuhan siapkan buat kita yang rela untuk menanggung kuk yang memang Tuhan pasang untuk kita. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Dari manakah ketenangan itu? Mazmur 62 mengingatkan kepada kita hanya dekat Tuhan saja aku. Jadi sebuah penderitaan, pergumulan selalu mengingatkan kepada kita, Tuhan, aku mesti berdoa, Tuhan, aku mesti baca Alkitab, Tuhan, aku mesti ke gereja. Jadi hidup kita setiap hari, kita porsikan bagaimana kita dekat sama Tuhan. Dan setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita dikuatkan. Seburuk apapun hidup di sekeliling kita, ketika ada firman Tuhan, di situ selalu ada kabar baik. Amin. Selalu ada kabar baik. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi melekat kepada Tuhan kita pasti terbeli. Gimana caranya Pak? Jangan tanya caranya. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Percaya saja, Dia penolong kita yang sempurna. Amin. Percaya saja. Saya akan tutup khotbah ini dengan hal yang terakhir yang keempat. Perhatikan dalam bacaan kita ayatnya yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, kuk yang Tuhan pasang katanya enak, saudara. Tapi orang berkata, Pak, berat. Aduh, Pak, sampai gak napas rasanya kalau ingat masalah ini. Didikan itu katanya mendatangkan duka cita. Tapi ketika masa itu lewat, proses itu selesai, justru akan menuai yang namanya suka. Mazmur 126 pasti kita ingat itu. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih, menangis, meneteskan air mata.
Dia akan pulang membawa berkas-berkasnya tertentu. Amin, saudara. Hidup ini banyak pergumulan, banyak susah. Berapa? Pikul laku berapa? Tapi jangan lupa firman Tuhan berkata, kuk yang kupasang itu enak. Istilah ini saya tangkap dengan sepotong kalimat. Tadi ingat yang pertama, penolong kita yang sempurna, Yesus, dia mengundang kita. Yang kedua, dia paling tahu masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, dia punya solusinya. Amin, saudara. Yang keempat sekarang, justru Tuhanlah yang membuat kita ketagihan akan dia. Ketagihan akan dia. Saya mungkin kiaskan dengan satu cerita, ya. Satu waktu anak saya berkata, "Pak, kedufan dong." Aduh, Papa, udah bukan usianya lah kedufan. Tapi anak saya berkata, "Pendeta juga kudu kedufan, Pak, supaya punya pengalaman." Dengar kedufan, satu orang aja masuk, waktu itu saja sudah 150.000. Kita hitung berlima 750, ya ampun, sayang banget keluar duit segitu. Tapi istri saya dulu kerja di perusahaan makanan. Di perusahaan itu para direksi punya kartu masuk dufan gratis. Nah, kemudian kami menghubungi salah satu sekretaris, dan sekretaris berkata, "Pak, ini mau ke dufan?" Saya bilang, "Iya." "Kalau gitu, kapan sempat, Pak, mampirlah ke kantor, ambil, kita punya kartu. Satu kartu itu bisa gratis 5 orang. Wah, pas, kita 3 anak, suami istri. Pas. Berangkatlah kita ke dufan. Jadi mau berangkat itu, istri pagi-pagi sudah siapkan ini, siapkan itu. Ya ampun, saya bilang ini kayaknya bukan mau jalan-jalan, cuma mau pindah rumah. Udah masak nasi, beli kacang, beli lontong, tambah lagi dengan Indomie goreng. Ya ampun. Begitu banyak persiapan bawa makanan. Sampai air pun berbotol-botol dibawa. Sampai saya tanya sama istri, saya bilang, "Ma, ini nggak salah bawa segini banyak?" Jawabannya cuma satu kata, "Di sana mahal." Mungkin sejak dia jadi ibu rumah tangga, memaklumi biaya hidup ini besar. Kita yang nggak perlu jangan kita keluarkan. Kita bisa dari rumah kita bawa. Akibatnya kami disiapkan satu orang bawa satu ransel. Ya ampun, ini makanya orang mau camping bawa ransel. Cepetan berangkat, jangan sampai kesiangan nanti kepanasan. Ya sudah, komando, kita naik ke mobil. Pada waktu kita mulai bergerak jalan, tiba-tiba dia teriak lagi, "Berhenti sebentar, berhenti!" Dia turun. Saya bilang, "Mama mau ngapain lagi?" Tikar. Bawa tikar. Saya mau ke kebun binatang, bawa tikar. Sampai saya bilang, "Ma, kok bawa tikar?" "Iya, di sana kalau sehat katanya kalau sewa mahal." Ibu-ibu, tapi nggak ibu di sini, ini ibu saya. Berangkatlah kita, sampai di sana kita urus semuanya, betul, ternyata gratis kita berlima. Kita terima peta perjalanan, ada banyak wahana. Kita mulai ikuti, kita mulai masuk di dalamnya. Saudara, terhadap beberapa wahana yang justru di situ tes apa ya? Adrenalinnya. Justru istri saya takut, saudara. "Oh, nggak mau jatuh copot, tak." Dia hanya minggir dan dia nunggu kita punya ransel. Yang namanya kora-kora itu, yang namanya apalagi itu terjun itu perahu tiba-tiba gitu kan airnya gitu kan, wah ada badan itu. Puncaknya di jet coaster, saudara. Waduh, dia udah jauh-jauh berkata enggak ada, sampai kayak begitu apa begitu enggak ada. Tapi kami sudah sepakat sama anak-anak, kami ikut, saudara. Saya duduk di paling depan sama anak bungsu saya perempuan, dan di belakang 2 putra saya, nomor 1 nomor 2. Dan ketika kereta itu mulai berjalan, tampaknya baik-baik aja. Tapi ketika dilepas itu, turun dari ketinggiannya, wah, meluncur, orang mulai teriak, wah. Dan yang terjadi, kereta itu mulai terbalik 180 derajat. Wah, anak saya teriak, "Papa!" Saya langsung teriak, "Iya. Ini gimana, Pak?" Saya bilang, anak saya di belakang histeris ceritanya, "Aduh, Pak, itu kencing." Saya bilang, "Itu alamiah." Saya bilang, aduh, yang satu waktu dia, "Udah Pak, Pak, jangan naik ini lagi, Pak, udah Pak." Saya bilang, "Ini orang yang pinggang." Saya bilang, "Masalah." Akhirnya kereta itu kembali horizontal. Aduh, udah pengen turun aja deh. Terjadi nggak kayak gitu, ternyata mesti 2 kali putaran.
istri saya dibawa dia ketawa. Aduh saudara, rasanya jantung memang betul-betul udah keluar masuk saudara. Saya bilang udah ya. Akhirnya kita bisa lewati 2 putaran dan kita turun. Ternyata ada banyak momen itu rupanya berpatokan mereka punya kamera. Dan waktu kami berempat keluar, itu mereka berkata, Pak sebentar Pak, dan mereka mulai angkat beberapa spot foto itu. Ya ampun, ada kita di situ, ada anak-anak di situ. Nah ditawarkan, Pak mau beli nggak? Dan kami beli beberapa. Begitupun ramalan yang lain. Saudara, hampir mungkin jam 7 kita berpulang. Aduh, capeknya luar biasa. Basah baju kita, tapi kita puas. Hampir semua wahana kita bisa ikuti. Besok kami cetak foto-fotonya. Dan lusanya kami sudah bisa beli album, kami bereskan di 2 album. Anak-anak saya bantu tulis momen-momen apa yang buat mereka terkesan, mereka tulis dengan kata-kata. Tapi istri saya hanya diam di pinggir nontonin aja. Kenapa? Karena buat dia nggak ada hal-hal yang istimewa, dia cuma nonton. Ketika ada tamu datang, anak saya langsung berkata, Pak Kuari, apanya Kuari? Albumnya Kuari. Ya itu saya Kuari, apaan nih Hen? Saya bilang album anak-anak nih. Kedua buka. Anak lu berani? Apa naik jet coaster? Saya bilang, ya itu ada di foto. Anak saya sembunyi. Bangga sekali. Sekarang mungkin kira-kira 2 bulan lah sehabis kita dari Dufan. Kami makan siang bersama, tiba-tiba anak saya nyeletuk kalimat ini. Dia bilang, Pak, kapan kita ke Dufan lagi? Bisa menangkap kalimat ini? Waktu kita ada di wahana, jujur kita menjerit-jerit, Tuhan, udah Tuhan, turun di tengah-tengah, nggak bisa mendetik. Tapi setelah melewatinya, 2 bulan kemudian, kalimatnya berubah. Pak, kapan kita ke Dufan? Kembali. Seperti ada semua tantangan baru, kita kepengen bisa lewati itu lagi. Soal hidup kita ketika di dalam satu petualangan dengan Tuhan menghadapi apapun, memang pada waktu itu ada tangisan, ada cerita. Tetapi ketika bisa melewatinya dan kemenangan, waktu-waktu yang kita jalani berikutnya membuat kita kangen bisa mengalami kembali lawatan Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Ini yang membuat kita hidup kayak gini-gini aja nyaman, gak enak. Kenapa gak ada ceritanya? Nggak ada sesuatu yang kita bisa lihat, mujizat, pertolongan yang ajaib, nggak bisa kita lihat. Kenapa? Karena hidup nggak ada tantangan. Justru di tengah tantangan itulah begitu kayanya mujizat Allah. Dan saudara saya tutup dengan sepotong kalimat penutup khotbah ini. Lihat dalam ayat 30, dan bebanku pun ringan. Beban siapa? Bukan beban kita, beban Tuhan ringan. Memang Tuhan punya beban? Punya. Apa beban Tuhan? Untuk itulah dia datang ke dunia ini. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Beban Tuhan buat jiwa-jiwa. Tujuan itulah dia datang untuk menyelamatkan manusia. Kenapa bisa ringan? Karena setiap orang yang pernah berjalan dan selalu berjalan dengan Tuhan, walaupun terpontang-panting, walaupun jatuh bangun, tetapi tetap mendekat Tuhan dan terus bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, orang seperti inilah yang akhirnya bisa menyampaikan yang namanya kesaksian. Dianjurkan untuk setiap pengkhotbah harus sekolah teologi, tetapi saya memberitahu justru teologi ini mendasari pemberitaan yang di dalamnya harus punya banyak kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Dan waktu teologi yang kokoh, yang kuat, teguh itu Injil yang kita beritakan itu kan kita belajar dan kita sentuh, kita sampaikan dengan kesaksian bagaimana cara Tuhan menolong kita, matching jadi satu. Dan orang-orang ketika mendengar kita berbicara, bercerita, menyampaikan kebaikan Tuhan, mereka seperti sedang dibawa, seperti kita mengalaminya. Orang-orang dikuatkan, orang-orang menemukan jalan, orang-orang kenyang dengan khotbah kita. Dan tidak jarang ketika kita berkata sekarang siapa yang mau menyalahkan diri untuk ditolong sama Tuhan, semua tangan nggak terpaksa mereka mengangkat.
Dan beberapa orang yang belum percaya Tuhan, mereka pun akhirnya berkata, Tuhan, aku mau menerima Engkau. Oh, ini yang dimaksudkan. Injil diberitakan, banyak orang ditemukan, banyak orang diselamatkan. Amin. Ini dimaksudkan beban Tuhan terhadap jiwa-jiwa menjadi ringan, karena sekarang orang percaya ikut ambil bagian di dalam. Saudara, hidup tanpa tantangan justru membesarkan masalah-masalah kecil. Di ruangan belum direnovasi lah, lampunya nggak nyala semua lah. Pemimpin pujiannya kurang keras tadi suaranya lah, singernya takut tadi duduk lah. Ini nggak usah dibesar-besarkan. Justru yang perlu dibesarkan nama Tuhan, amin. Justru yang perlu diutamakan adalah jiwa-jiwa. Dan saya percaya jika semua kita fokus pada Tuhan, ruangan ini penuh. Pak Sutri tidak kuat lagi. Kenapa? Karena semua orang berhasrat rindu supaya Pak Sutri lain pun diberkati. Sejak siang kita teleponin, kita janji, saya jemput ya. Tadi juga ada yang telepon, mau jemput, nggak apa-apa, saya yang jemput ya. Kenapa? Karena kita mengerti kebaikan Tuhan harus diberitakan. Mari sama-sama kita makin berdiri. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, dan pujian ini sekali lagi kita nggak pernah sendiri, nggak pernah sendiri. Di setiap musim
Bukan persoalan hidup kami. Oh Tuhan yang setia, penuh rahmat kasih karunia. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sadar kami lemah, kami sadar kami tidak sempurna, tetapi kami bersyukur Kau Yesus menolong kami yang sempurna. Kau Maha Kuasa, Kau dahsyat dan ajaib bagi kami. Sebabnya Tuhan, setiap butir firman telah disampaikan malam ini, biar jatuh di tanah hati kami yang baik, mengenyangkan setiap orang-orang lapar, membuat kami kembali bersemangat menghadapi hari esok. Karena Tuhan di pihak kami, siapa yang dilawan kami? Tidak ada Tuhan, karena Engkau lebih besar daripada persoalan dunia kami. Terus Tuhan kuatkan setiap kami, bukakan mata kami supaya melihat Engkau ada di samping kami. Kami gak pernah ditinggalkan sendiri. Terima kasih Bapak, menangkap setiap yang baik pada malam ini yang Engkau sudah rencanakan bagi kami. Persoalan hidup, memberikan hikmah supaya kami belajar. Dengan hati lemah lembut, kami percaya Tuhan, kami jadi rendah hati dan hidup semakin dekat sama Tuhan. Jadikan kami sebagai saksi di mana-mana kami ditempatkan Tuhan. Supaya dengan kesaksian itu banyak orang diberkati. Dalam nama Yesus sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan.